Buatlah statistik terurut dari data berikut. Kemudian tentukan datum terkecil dan datum terbesarnya. Data 12, 32, 45, 21, 25, 16, 17, 30, 33, 15, 35, 38, 40, 12, 23, 14 adalah. Untuk penyelesaiannya, kita urutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu kita memperoleh ukuran data atau banyaknya data, yaitu 16. Sehingga datum terkecil atau X-min yaitu 16 yang diperoleh dari banyaknya data. Dan datum terbesar atau X-max yaitu 45 yang didapat dari nilai data terbesar. Contoh soal kedua. Tentukan ragam R dan simpangan baku S dari data 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan rumus berikut ini. Karena data tersebut mempunyai mean atau rataan 3, maka setelah itu kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Sehingga R sama dengan 1 dikurang 3 dikuadratkan, ditambah 2 dikurang 3 dikuadratkan, ditambah 3 dikurang 3 dikuadratkan, ditambah 4 dikurang 3 dikuadratkan, ditambah 5 dikurang 3 dikuadratkan, per 5. Maka kita dapat 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 per 5. Dan hasilnya adalah 10 per 5. Sama dengan 2. Maka ragam data tunggal dari data tersebut adalah 2. Karena rumus simpangan baku data tunggal sama dengan rumus ragam data tunggal dan yang berbeda hanya akarnya saja, maka hasil dari simpangan baku data tunggal tersebut adalah akar 2. Tentukan nilai kuartil bawah dan kuartil atas dari data berikut. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, dan 9. Berdasarkan soal tersebut, data tersebut merupakan data tunggal. Nah, penyelesaiannya, karena data tersebut adalah data tunggal, di sini langsung tertera untuk rumusnya yaitu Q1 untuk N ganjil yaitu X N plus 1 per 4, sedangkan N genap X N plus 2 per 4. Untuk Q2 rumusnya sama dengan mencari median atau nilai tengah. Dan yang terakhir untuk Q3 yaitu untuk N ganjil X 3 dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 4, sedangkan untuk N genap X 3N plus 2 per 4. Selanjutnya, karena pertanyaannya untuk mencari kuartil atas dan kuartil bawah, yang berarti kuartil atas itu Q3 dan kuartil bawah itu Q1. Dari data yang disajikan merupakan data tunggal yang jumlahnya N sama dengan 17 atau N sama dengan ganjil. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya untuk Q1 yaitu Q1 sama dengan X N plus 1 per 4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ganjil untuk N ganjil karena N dari data yang disajikan merupakan N ganjil. Karena N-nya 17, kita langsung masukkan ke dalam rumus X 17 plus 1 per 4 sama dengan X 18 per 4 sama dengan X 4,5. Lalu, dari hasil tersebut dapat kita uraikan menjadi X4 ditambah 0,5 dalam kurung X5 kurang X4 tutup kurung. Lalu X4-nya kita lihat dari data yang disajikan. Untuk X4 yaitu data keempat dari data tersebut yaitu nilainya 3. Langsung saja kita masukkan X4 sama dengan 3 ditambah 0,5. Lalu kita kalikan X5 kurang X4. X5-nya dari data tersebut bernilai 4 dan X4-nya bernilai 3, sehingga 4 kurang 3.
Lalu kita kalikan saja, berarti 4 kurang 3 sama dengan 1. 1 dikali 0,5 hasilnya 0,5. Sehingga 3 ditambah 0,5 hasilnya sama dengan 3,5. Lalu untuk yang Q3 sama saja dengan Q1 karena Q3 juga memakai rumus yang N sama dengan ganjil karena datanya ganjil. Kita masukkan saja Q3 sama dengan X3 dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 4. N-nya kita masukkan 17 menjadi X3 dikali 17 ditambah 1 per 4. Sehingga X 45 per 4 sama dengan X 11,25. Dari hasil tersebut dapat kita uraikan juga menjadi X 11 ditambah 0,25 dikali X 12 min X 11. X11-nya bisa kita lihat dari data tersebut, X11-nya menunjukkan data 7. Untuk X12-nya 8, X11-nya juga 7 ya. Jadi, langsung saja X11-nya sama dengan 7 ditambah 0,25 dikali 8 kurang 7. 8 kurang 7 hasilnya 1 dikali 0,25 hasilnya 0,25 ditambah 7 hasilnya 7,25. Untuk contoh soal yang terakhir yaitu rata-rata ulangan matematika dari 40 anak adalah 5,1. Jika seorang siswa tidak disertakan dalam perhitungan, maka nilai rata-ratanya menjadi 5,0. Maka nilai siswa tersebut adalah. Nah, penyelesaiannya berdasarkan rumus rata-rata X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dikali XI per N. Berdasarkan data yang diberikan, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya, sehingga 5 sama dengan 40 dikali 5,1 per 40 dikurang 1. Kita misalkan nilai siswa tersebut sebagai P. Maka 5 dikali 3,9 sama dengan 40 dikali 5,1 minus P. Masing-masing ruas kanan dan kiri dikalikan, maka 195 sama dengan 204 minus P. P sama dengan 204 minus 195 sama dengan 9. Jadi nilai siswa tersebut adalah 9.